Perkenalkan, nama saya Widya Ramadhani dari kelompok 12 ingin mempresentasikan sistem informasi global. Di sini itu ada materi pertumbuhan sistem informasi internasional. Dunia global yang didorong oleh jaringan yang sangat canggih dan sistem informasi menyapu banyak perusahaan nasional sampai terinternasional pun. Di sini industri nasional dan ekonomi nasional dan sampai terinternasional pun banyak perusahaan lokal yang akan tergantikan oleh perusahaan yang mampu bergerak cepat serta memperluas jaringannya sampai go internasional. Pertumbuhan perdagangan internasional telah secara radikal mengubah perekonomian domestik di seluruh dunia ini. Mengembangnya arsitektur sistem informasi internasional ini tentang membangun arsitektur ini informasi internasional yang cocok untuk strategi internasional yang mempunyai dasar-dasar yang diperlukan oleh organisasi-organisasi yang sangat kompeten atau yang hebat untuk mengkoordinasikan perdagangan di seluruh dunia ini, yang mempunyai aktivitas-aktivitas yang sangat kompeten. Lingkungan penggerakan bisnis ini juga mempunyai tantangan global seperti mempunyai beberapa faktor seperti faktor budaya dan faktor secara spesifik. Salah satu faktor budaya ini memunculkan norma-norma sosial global yang ada di dunia dan stabilitas politiknya. Pengetahuan global. Kalau kita tidak mempunyai pengetahuan global, bisnis kita tidak akan secara kompeten maju ke internasional. Dan faktor bisnis secara spesifik ini juga mempunyai pasar global. Kita harus mengikuti perkembangan pasar global untuk memajukan bisnis kita ke internasional. Di sini juga ada memproduksi dan operasi global dan koordinasi global yang harus mempunyai kompetensi yang sangat tinggi untuk memajukan bisnis kita ke internasional. Di sini juga mempunyai tantangan bisnis. Dalam bisnis kita harus mempunyai tantangan yang sangat menanggung resiko seperti kayak budaya yang berbeda-beda menghasilkan rezim politik yang berbeda-beda, itu mempunyai tantangan yang berbeda-beda setiap budayanya. Di antara berbagai negara dunia ini adalah berbagai hukum yang mengatur gerakan informasi dan hukum yang berbeda-beda di setiap negara dan di setiap informasinya. Informasi privasi warganya juga pun asal-usul software dan hardware di sistem dan radio dan satelit telekomunikasinya. Tantangan yang paling umum dan kuat dalam pengembangan sistem global yaitu tantangan budaya. Di sini tantangan budayanya ada perbedaan regional. Di sini banyak banget sekali perbedaan setiap negara tentang regionalnya dan nasionalisme dan bahasa. Di setiap daerah pun, kalau kita di nasional pun banyak sekali bahasa yang berbeda-beda di nasional. Tapi apalagi di dunia ini banyak sekali bahasa yang berbeda-beda. Tapi di dunia ini kita ditetapkan pakai yang terinternasional bahasa Inggris. Harapan sosial ini harapan nama dan brand dan jam kerjanya. Di negara ini jam kerjanya berbeda-beda, ada yang 5 jam dan 3 ada yang 5 jam, ada yang 8 jam, dan ada juga yang part time yang cuman hanya 3 jam part time atau 4 jaman. Dan harapan nama brand di sini, di dunia ini brand itu tidak sembarangan brand, dan buat mendirikan brand itu harus mempunyai tata cara yang sangat sulit buat menaikkan brand-brand itu. Keadaan seninya juga. Di sini ada keadaan seni. Satu, mungkin berpikir diberi kesempatan untuk mencapai keunggulan kompetitif seperti yang dijelaskan sebelumnya dan bunga di masa depan aplikasi. Perusahaan yang paling internasional terrasional mengembangkan arsitektur sistem internasional yang akan luar biasa. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erni Nur Rafika, NIM 17059143 dari kelompok 12. Saya akan melanjutkan materi tentang pengorganisasian sistem informasi internasional. Yang pertama, tentang strategi global dan strategi bisnis. Strategi global yang membentuk dasar struktur organisasi perusahaan global dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu strategi eksportir dalam negeri. Strategi eksportir dalam negeri yaitu dengan sentralisasi kegiatan perusahaan di dalam negeri asal.
Hampir semua perusahaan internasional memulai dengan cara ini, baik produksi, keuangan, maupun penjualan. Yang kedua yaitu strategi multinasional. Strategi ini berkonsentrasi pada manajemen keuangan dan kontrol dari pusat, sementara desentralisasinya pada produksi, penjualan, dan operasi pemasaran unit yang dilakukan di negara lain. Yang ketiga yaitu strategi waralaba, yaitu produk dibuat, dirancang, dan pada awalnya diproduksi di negara asal, tetapi untuk alasan khusus produk harus bergantung pada tenaga asing untuk produksi lebih lanjut, pemasaran dan sumber daya manusianya. Yang keempat yaitu strategi tradisional. Hampir semua kegiatan nilai tambah dikelola dari perspektif global tanpa mengacu pada batas-batas negara, mengoptimalkan sumber pasokan dan permintaan dimanapun mereka muncul, dan mengambil keuntungan dari setiap keunggulan kompetitif lokal. Yang kedua yaitu tentang reorganisasi bisnis. Prinsip-prinsip untuk mengembangkan struktur perusahaan dan sistem informasi global dapat dilakukan dengan cara reorganisasi bisnis. Yang pertama yaitu mengatur kegiatan nilai tambah dalam mendapatkan keunggulan yang maksimal. Yang kedua yaitu mengembangkan dan mengoperasikan sistem unit di setiap tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional maupun transnasional ataupun internasional. Yang ketiga yaitu membangun di markas dunia suatu kantor yang bertanggung jawab untuk perkembangan sistem internasional yang dikepalai oleh seorang CEO. Baiklah, bagian ketiga yaitu mengelola sistem global. Mengelola sistem global ini dapat dilakukan dengan strategi sistem global. Nah, cara yang pertama untuk strategi sistem global ini adalah menentukan core business process atau proses bisnis inti. Nah, proses bisnis inti ini adalah satuan tugas logis yang terkait dengan hasil bisnis yang spesifik, seperti pengiriman keluar berdasarkan perintah yang benar untuk pelanggan, atau memberikan produk inovatif ke pasar. Cara untuk mengidentifikasi proses bisnis inti ini adalah untuk melakukan analisa proses bisnis. Yang kedua yaitu identifikasi core system pada koordinasi pusat. Nah, dengan mengidentifikasi proses bisnis inti krisis, baiklah, bagian ketiga yaitu mengelola sistem global. Mengelola sistem global ini dapat dilakukan dengan cara strategi sistem global. Nah, cara yang pertama yaitu menentukan core business process atau proses bisnis inti, yang merupakan satuan tugas logis terkait dengan hasil bisnis yang spesifik, seperti pengiriman keluar, perintah yang benar untuk pelanggan, atau memberikan produk inovatif ke pasar. Cara untuk mengidentifikasi proses bisnis inti ini adalah untuk melakukan analisa proses bisnis. Yang kedua yaitu identifikasi core system pada koordinat pusat. Langkah strategis yang kedua ini adalah untuk menaklukkan sistem inti dan mendefinisikan sistem ini sebagai benar-benar transnasional. Biaya keuangan dan politik menentukan dan mengimplementasikan sistem transnasional yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu memilih pendekatan incremental, grand design, atau evolutionary. Nah, pendekatan alternatif yang baik adalah evolusi aplikasi transnasional. Evolusi aplikasi transnasional secara bertahap dari aplikasi yang ada dengan tepat dan visi yang jelas dari kemampuan transnasional organisasi harus dimiliki lebih kurang 5 tahun. Hal ini kadang-kadang disebut sebagai strategi salami atau one slice at time. Selanjutnya yaitu menciptakan keuntungan yang jelas. Nah, penting bahwa manajemen senior di kantor pusat dan manajer divisi asing memahami manfaat yang akan datang ke masing-masing unit perusahaan, meskipun setiap sistem menawarkan keuntungan yang unik untuk anggaran tertentu atau sistem global. Yang terakhir yaitu solusi manajemen implementasi. Ada 5 bagian. Yang pertama yaitu
menyepakati persyaratan umum pengguna. Yang kedua, memperkenalkan perubahan-perubahan dalam proses bisnis. Yang ketiga, koordinasi pengembangan aplikasi. Yang keempat, koordinasi peluncuran software. Yang kelima, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Baiklah, demikian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Selina Firgarani akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang isu teknologi dan peluang rantai nilai global. Setelah perusahaan menetapkan model bisnis dan sistem strategi global, maka mereka harus memilih perangkat keras, perangkat lunak, dan standar jaringan. Kemudian bersama dengan kunci aplikasi sistem untuk mendukung proses bisnis global ini. Kemudian salah satunya adalah yang pertama, platform komputer dan sistem integrasi. Di sini tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem global yang terdistribusikan dan terintegrasikan oleh sistem untuk mendukung proses bisnis yang mencangkup batas-batas nasional. Secara singkat, masalah ini sama yang dihadapi oleh pengembangan sistem domestik yang besar. Namun masalah yang diperbesar dalam lingkungan ini adalah lingkupnya internasional. Yang kedua adalah konektivitas. Di sini konektivitas sistem global yang benar-benar terintegrasi harus memiliki konektivitas, yaitu untuk kemampuan menghubungkan sistem secara bersama-sama dan orang-orang dari perusahaan global ke jaringan terpadu seperti sistem telepon. Kemudian sistem telepon ini mampu untuk transmisi suara, data, dan gambar. Selanjutnya adalah software lokasi. Software lokasi ini adalah di mana perusahaan dapat mengembangkan prosedur-prosedur untuk memastikan bahwa semua unit operasi mengkonvensi ke pembaruan perangkat lunak baru pada saat yang sama, sehingga semua perangkat lunak kompatibel. Namun pengembangan sistem inti menimbulkan tantangan yang unik pada aplikasi perangkat lunak, yaitu bagaimana sistem antarmuka lama yang baru, yaitu interface ini harus dibangun dan diuji jika sistem lama disimpan di daerah setempat yang umum. Antarmuka ini sangat mahal dan susah untuk dibangun. Kemudian sebagai sistem internasional, kita harus mampu menembus lebih dalam hal manajemen dan pengelompokan. Kemudian bahasa yang sama terus tidak dapat diasumsikan secara antarmuka dan harus dibangun untuk mengakomodasi bahasa yang berbeda dan konvensi. Kemudian seluruh proses konvensi perangkat lunak yang beroperasi pada bahasa kedua ini disebut dengan software localization.